Terbongkar nih guys, banyak jalur tikus masuk Malaysia tapi dibiarkan. Kenapa? Kata Atuk dari Malaysia ini katanya setiap bulan ada PMI masuk Malaysia secara haram, keluar secara haram, ilegal katanya. Dan katanya lagi sengaja dibiarkan pemerintah Malaysia untuk memberi peluang, mengasih kesempatan buat Pati cari rezeki di sana katanya. Aneh kan mereka? Dan tuan-tuan ya, sebenarnya kita nak bagi tahu kepada rakan-rakan saya di Indonesia, saya ada ramai rakan TikTok di Indonesia ya. Sebenarnya setiap bulan ada warga Indonesia masuk Malaysia secara haram dan keluar secara haram, illegal. Tapi saya pasti ya, pihak berkuasa Malaysia tutup sebelah mata. Tutup sebelah mata kerana nak beri peluang kepada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia. Ya, banyak lorong tikus. Di Melaka ada, di Negeri Sembilan ada, di Johor ada lorong tikus. Kita tahu, kita dengar cakap-cakap ada lorong tikus. Ya. Sebenarnya mereka itu tahu lorong-lorong tikus tersebut, tapi mereka biarkan. Mungkin sengaja nggak dijaga lorong tikus tersebut supaya suatu saat ada kesempatan mereka menangkap Pati biar dianggap tegas lah dan bekerja. Benar nggak sih? Aneh kan? Lo tahu di situ ada lorong-lorong tikus, tapi lo biarkan gitu aja. Apa keuntungannya coba dibiarkan masuk gitu aja? Nggak mungkin kan kalian bekerja sama dengan agen-agen Pati tersebut? Ayo, jujur aja kalian. Namun pihak berkuasa tutup sebelah mata nak memberi peluang pada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia. Ya. Tapi nasiblah kalau terperangkap dengan anggota penguatkuasa, nasib. Ya, lalu lorong tikus, tak ada polis ataupun APMM di tepi pantai. Kamu lepas hanya pada hari itu di Tanjung Ru bertembung dengan bot APMM. Ya. Jadi jangan salahkan pihak otoriti Malaysia ya. Hanya menjalankan tugas saja tuan-tuan ya. Sebenarnya mereka itu suka mengambil Pati karena murah bayarannya. Maksudnya Pati gajinya jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan masuk secara resmi. Benar nggak? Warga asing juga sering masuk ke Indonesia, tapi maritim Indonesia nggak pernah tuh menembak sampai mati gitu. Memang sih undang-undang setiap negara itu berbeda-beda ya guys. Di Indonesia kalau ada orang asing mencuri ikan di perairan Indonesia nggak ditembak mati loh. Nggak kayak di Malaysia gitu. Di Indonesia masih ada hak asasi manusianya gitu. Tapi herannya nih guys, Malaysia hanya beraninya sama orang Indonesia aja. Coba lihat kemarin itu ada kapal Cina masuk di perairan negara mereka. Mana berani mereka mengusirnya, ya enggak? Terus lihat tuh Pati orang-orang Bangla di Malaysia bebas berkeliaran. Mereka diam kan? Mereka beraninya hanya sama orang Indonesia aja. Sama negara lain mana berani mereka. Sebenarnya siapa sih yang untung atas kedatangan Pati tersebut? Coba deh kalau kalian berani, tangkap tuh agen-agen Pati yang ada di Malaysia. Jangan hanya menyalahkan sepihak aja, ngaca dulu maksudnya gitu. Dan kita lihat tuan-tuan, di Malaysia, ya, kita ada pekerja dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Nepal, dari Filipina, berjuta. Bukan ratusan ribu, berjuta. Tak ada masalah. Dalam video yang dikongsi oleh Seafood Driving di TikTok, kita boleh tengok bagaimana sekumpulan Bangla cuba berjimat lebih daripada sepatutnya. Mereka order Grab biasa, tapi nak naik sampai 6 orang sekaligus. Tak ada pun warga Bangladesh kena tembak. Kenapa? Mereka balik melalui saluran-saluran yang disahkan. Ya. Jika mereka keluar secara haram, bertempur dengan bot APMM, mereka juga akan ditimpa.
Pendatang asing tanpa izin parti didakwa bermastautin tetap secara haram di Malaysia sambil dibiayai oleh majikannya sendiri. Detik itu dikesan hasil operasi yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia di sebuah pengsepori di Segambut pada Jumaat. Yang kedua berkenaan dengan ejen. Ada juga komen cakap ejen-ejen di Malaysia ni banyak yang menjanjikan yang nak buat permit dan sebagainya tetapi banyak yang tipu. Ya, saya jelaskan sini. Ada penipuan di kalangan ejen-ejen. Bukan di kalangan, bukan disebabkan perundangan negara dalam Malaysia. Tak. Undang-undang di Malaysia contohnya dalam pengambilan pekerja bagian luar termasuk permit dan sebagainya memang telah sempurna, telah baik. Tapi ejen-ejen ini kadang-kadang menggunakan kesempatan untuk menipu. Saya katakan ejen ni ada yang daripada Indonesia dan ada juga daripada segelintir daripada Malaysia. Kadang-kadang dia orang ni bekerjasama. Ingat, ejen-ejen ni dia kadang-kadang mengambil kesempatan macam ni. Bila dia menipu orang yang nak mencari kerja ni, kamu tak boleh nak report sebab kamu kosong. Nak pergi kat jumpa polis ataupun pihak polisi pun tidak boleh. Jadi nilai mereka jatuh dengan mendadak sebab terlalu ramai pendatang haram di Malaysia. 5.5 juta. Hei, soalan saya, pendatang haram ni datang daripada kapal terbang ke, datang dengan kapal ke, kenapa Immigration Malaysia tak nampak mereka masuk? Okey? Begitu ramai sekali, tiap-tiap hari pun masuk. Tapi Immigration macam tak nampak mereka masuk. Kenapa? Ni soalan pertama. Pendatang haram, macam mana dengan majikan haram? Ya? Macam mana dengan pemilik rumah haram? Macam mana dengan petugas immigration haram yang terima suap, terima rasuah? Ya. Macam mana dengan polis haram yang terima ugutan di jalan? Ya. Macam mana dengan ahli-ahli parlemen kamu, menteri-menteri, perdana menteri kamu, pemerintah kamu? Ya. Masalah pendatang asing merata-rata, masalah imigran gelap merata-rata. Itu karena sindikat, ya, sindiket. Ya, kamu selalu salahkan orang asing, tak pernah salahkan orang kamu sendiri, warga negara kamu sendiri. Ya, puncak dari segala masalah imigran gelap di seluruh dunia, di seluruh negara adalah warga negara sendiri yang melanggar hukum dan menggunakan orang-orang asing yang masuk secara ilegal untuk dipekerjakan dan digaji dengan sangat murah. Itulah masalahnya. Ya, kalau kamu tak. Saudara, diduga curi ikan di perairan Indonesia, kapal Malaysia ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat Malaka. Selain illegal fishing, kapal berisikan 4 ABK asal Malaysia ini juga menggunakan alat pancing jenis troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia.